Pelantang bawa aja nih. Tuh kau mat gol tuh. Suruh makan deh. Ya. Kalau pasien sudah mulai membaik, cuma sayang kerjasama dengan keluarganya tidak ada. Kalau ada kerjasama, saya kira keadaan ini bisa dilepas, sudah komunikasi bagus dan bisa kita ajak untuk ngobrol. Dan harusnya ini menjadi perhatian keluarga. Lemes. Semang-semangannya jelek naon kan enak. Nyemang makan jadi. Dia olahraga yang kali ini bisa. Apa yang kesini? Ya. Oh. Mungkin mana? Sudah taruh, sudah dewa, murid dilawan yang sudah sariro, warwas tu das sini semua. Dear friends and colleagues, I am Isti Ilmiati Fujiati. On behalf of Indonesian Association of Family Physicians, we would like to extend a warm invitation for the WONCA Asia Pacific Regional Conference coming up in Bali in December 5 to 7, 2022. The WONCA Asia Pacific Regional Conference this time will be the first face-to-face international conference after almost 3 years period of COVID-19 pandemic. It will be a great opportunity for us to share our experiences in family medicine and also in primary care, which play important role in most part of world during the pandemic. This conference will give us all chance to meet, discuss, and implement positive change under the theme Primary Healthcare Transformation, Challenge, and Opportunities for Family Medicine. Knowing Bali is one of awesome destinations with numbers of beaches and sites will be an additional pleasure to all participants. In addition, the hospitality of the Balinese is also a hallmark and can make us feel at home.
This current Wonka APR conference will provide excellent scientific program, experience, and networking opportunity to discuss current development and topics in family medicine and primary care. We hope to see you in Bali. We welcome you to Indonesia. Ada Pak tuh. We welcome you to Indonesia. 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 Berapa pesertanya? Udah 390, bentar lagi 1000. Unmute. Unmute. Ku mulai dari do, berpindah ke re, berlanjut ke mi, kembali pada. Ku mulai dari mi, berpindah ke fa, berlanjut ke sol, kembali pada. Ku mulai dari sol, berpindah ke la, berlanjut ke si, kembali pada. Lihat kawan, indahnya berbeda, beragam warna dan suara. Dunia takkan pernah nampak indah jika hanya ada kamu tanpa mereka. Suaraku rendah, sedikit berat, bukan cerminan hidup yang berat. Suaraku mendesak, bukannya pasrah, kadang membuat yang dengar resah. Suaraku tinggi, bukan so tinggi, tapi gimana memang begini. Lihat kawan, indahnya berbeda, beragam warna dan suara. Dunia takkan pernah nampak indah jika hanya ada kamu tanpa mereka. Meski berbeda namun indah ketika kita jalan bersama. Perbedaan adalah kekayaan untuk kita semua. Meski berbeda namun indah ketika kita jalan bersama. Perbedaan adalah kekayaan milik kita semua. Merah
bila untuk kita satu. Pelangi-pelangi, alangkah bosannya andai hanya satu warna, di mana indahnya. Bali merupakan sebuah pulau kecil yang unik, yang tidak ada di tempat lain. Tidak hanya unik dari manusianya, tetapi juga dari budaya dan alam sekitarnya. Trihita Karana adalah sebuah konsep orang Bali kalau ingin merasakan kebahagiaan hidup. Sebuah konsep yang mengajarkan adanya keseimbangan dan keharmonisan antara Buana Alit, Buana Agung, dan Yang Widiwasa yang dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Tidak pernah terpikir di benak saya bahwa di Pulau Bali yang dijuluki Pulau Dewata menyimpan banyak gangguan jiwa berat dan beberapa di antaranya dipasung. Sebagai seorang psikiater, pembimbing meditasi, dan orang Bali, saya mencoba menangani pasien jiwa dengan pendekatan mind, body, spirit, sosio-budaya. Penanganan yang merupakan perpaduan konsep kedokteran barat, konsep spiritual, dan konsep budaya timur yang berorientasi pada asas kekeluargaan, kemasyarakatan, dan kepercayaan dengan agama yang dianut. Proses penyembuhan akan terjadi secara holistik dan manusiawi. Apa yang dicanangkan dan diusung oleh PBB sebagai Sustainable Development Goals sangat sejalan dengan konsep Trihita Karana yang sudah dilaksanakan dan dihayati oleh masyarakat Bali. Saya hanya ingin mengetuk kesadaran siapapun bahwa dalam kehidupan ini masih banyak yang memerlukan uluran tangan, kasih sayang, cinta, dan harapan untuk membuat kehidupan yang bermartabat dan kesempatan bagi semua orang dapat merasakan indahnya hidup di dunia ini. Berbuatlah dalam hidup ini. Hidup adalah karya. Hidup adalah dharma untuk saling membantu mereka yang ingin dibantu. Mangkaan luôn nhiều. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya.
Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi saya ucapkan dan selamat bergabung dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Cabang Bali pada hari ini, tanggal 27 Agustus 2022. Kepada yang terhormat penasehat kami, Profesor Dr. Luh Ketut Suryani, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan, yang kami hormati, Senator DPD RI Perwakilan Bali, Anak Agung Gede Agung, yang kami hormati, Ketua PDSKJI Cabang Bali, Dr. Ida Bagus Gede Wisnuwardana, Spesialis Kedokteran Jiwa M. Biomed, yang kami hormati, para narasumber dan moderator, serta seluruh peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya lah, pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Cabang Bali mempersembahkan webinar series Beranda Kesehatan Mental Keluarga dengan mengusung tema Gangguan Jiwa Berat, Permasalahan dan Penanganannya. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada hari ini adalah pembukaan keynote speaker oleh Senator DPD RI Perwakilan Bali, Anak Agung Gede Agung, acara inti yaitu webinar yang akan dibagi menjadi 2 sesi, meditasi relaksasi, pengundian door prize, dan penutupan. Door prize akan diberikan kepada peserta yang bertanya pada kolom chat. Di sesi diskusi, kami akan undi 5 orang peserta beruntung yang akan mendapatkan door prize. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Otsuka, Pakis Provinsi Bali, TP, PKK Provinsi Bali, dan Diskominfo yang telah turut serta menyukseskan webinar series Beranda Kesehatan Mental Keluarga pada hari ini. Kami informasikan bahwa webinar pada hari ini juga dapat disaksikan live streaming on YouTube channel Suryani Spirit. Dimohon kepada para hadirin dapat mensubscribe dan memberikan like pada YouTube channel Suryani Spirit. Hadirin yang berbahagia, marilah kita membuka acara hari ini dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bangsa
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, sebelum memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Acara akan kita lanjutkan dengan sambutan dari Ketua PDS-KJI Cabang Bali kepada Dr. Ida Bagus Gede Wisnu Wardana, spesialis kedokteran jiwa M. Biomed. Kami persilahkan. Om Swastiastu, Rahajang Semeng, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Namo Buddhaya. Pertama-tama, saya Dr. Ida Bagus Gede Wisnu Wardana, psikiater, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya webinar series pada pagi ini dengan tema gangguan jiwa berat dan permasalahannya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran dan bimbingan dari Guru Besar Psikiatri Udayana, Prof. Dr. Luh Ketut Suryani, spesialis kedokteran jiwa, konsultan. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dari Senator Perwakilan DPD Provinsi Bali, An Agung Gede Agung, kemudian pada para pembicara yaitu Dr. Dewa Ayu Putusinta Widari, spesialis kedokteran jiwa Mars, dan juga kepada Dr. Cokorda Bagus Jailasmana, spesialis kedokteran jiwa Mars, kemudian juga kepada Dr. Hervita Diatri dari PDS-KJI Pusat, spesialis kedokteran jiwa konsultan, kemudian kepada Dr. Srimade Mujiharyati, spesialis kedokteran kesehatan keluarga dan layanan primer, dan juga kepada Dr. Igusti Ngurah Sastradi, spesialis kedokteran jiwa, kemudian kepada Dr. Wayan Agus Arisnawan, spesialis kedokteran jiwa, spesialis kedokteran keluarga dan layanan primer. Dan lupa juga saya mengucapkan pada pihak-pihak yang sudah berpartisipasi memberikan support atas terselenggaranya acara ini ya dengan lancar dan sudah berjalan sekian bulan sebagai bentuk dari pengabdian dari PDS-KJI, Perhimpunan Spesialis Kedokteran Jiwa yang ada di Bali, dan juga dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dari Prodi Psikiatri, kepada PT Atsuka, kepada tim penggerak PKK Provinsi Bali, kemudian kepada Diskominfo dari Provinsi Bali, dan pihak-pihak lain yang mensupport acara ini. Kemudian juga saya berterima kasih kepada para pemirsa, partisipan yang masih setia mengikuti acara webinar Beranda Series Keluarga hingga sampai saat ini. Kita ketahui bahwa kesehatan jiwa itu merupakan salah satu bagian dari masalah yang ada di Indonesia atau di dunia. Jadi masalah sakit dan sehat itu tidak cuma masalah sakit fisik, tetapi juga masalah kesehatan mental, karena itu penting sekali sebagai ketahanan dari suatu keluarga yang dari awal itu, kemudian ketahanan daripada suatu negara. Jadi sehat fisiknya, sehat jiwanya juga. Pagi ini ada beberapa dari pembicara, kemudian dari perwakilan dari Bapak Senator, kita akan membahas tentang permasalahan dan penanganan dari gangguan jiwa yang berat. Kalau yang sebelum-sebelumnya gangguannya
pada kecemasan, depresi, atau kepada pembinaan keluarga. Untuk sekali ini kita akan membahas tentang gangguan jiwa yang berat, karena masih ada beberapa masyarakat yang anggota keluarga yang menstigma bila ada anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa. Jadi berusaha disembunyikan atau ditutup-tutupi, padahal itu adalah suatu permasalahan medis dan itu perlu sekali support dari lingkungan. Jadi untuk membuka diri, support dari keluarga juga, supaya penderita itu bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan jiwa yang baik. Dan juga penting juga nanti akan kita bicarakan supaya tenaga kesehatan atau dari pihak-pihak yang stakeholder, pemerintah atau dari rumah sakit swasta maupun pemerintah mengoptimalkan pelayanan kesehatan jiwa ini, karena pelayanan kesehatan jiwa itu tidak hanya jadi tugasnya rumah sakit jiwa yang di Bangli kalau di Bali ya, tetapi juga tugas mulai dari vaskes layanan primer dari puskesmas, kemudian penyuluhan dari kader-kader kesehatan di desa, kemudian juga di rumah sakit ya, aksesnya harus diberikan secara komplit dan menyeluruh, karena penanganan ini benar-benar memerlukan perhatian yang komprehensif. Jadi harus diperhatikan supaya nanti penderita itu bisa memperbaiki segala macam hendanya yang ada pada dirinya, kemudian akan kembali berperan dalam masyarakat. Seperti itu. Oke, akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan para partisipan pada pagi ini, dan juga saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik residen dari psikiatri Udayana yang menjadi teamwork untuk melaksanakan kegiatannya. Saya kebetulan lagi di Rumah Sakit Sanglah di prodi psikiatri ini, adik-adik saya pada standby depan laptop semua. Oke, makasih. Ya, akhir kata Om, Santi, Om. Silakan mulai acaranya, Dik. Baik, terima kasih untuk Dr. Ide Bagus Gede Wisnuwardana, spesialis kedokteran jiwa MBiomed, atas sambutannya. Selanjutnya, acara akan kita lanjutkan dengan pemaparan dari keynote speaker yang terhormat kepada Senator Anak Agung Gede Agung sebagai anggota DPD RI Perwakilan Bali. Berikut akan kami bacakan untuk daftar riwayat hidup beliau. Beliau dengan nama Anak Agung Gede Agung lahir di Badung pada tanggal 25 Mei 1949. Beliau dengan status perkawinan menikah dan tinggal di alamat Jalan I Gusti Ngurah Rai nomor 65 Mengwi, Badung, dengan riwayat pekerjaan pensiunan Bupati Badung selama 2 periode dari tahun 2005 hingga tahun 2015. Untuk riwayat pendidikan beliau menamatkan sekolah dasar di Sekolah Rakyat pada tahun 1962. Beliau melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama lulus tahun 1965, melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 dan lulus pada tahun 1969, melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum jurusan Dagang di Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 1976, melanjutkan program pendidikan notariat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus tahun 1994. Beliau telah mengikuti berbagai kursus dan pelatihan serta penataran dari tingkat nasional sampai internasional.
Yang terakhir, beliau telah mengikuti Executive Education Training Program di Harvard Kidney School USA pada tanggal 9 September sampai 14 Oktober 2012. Untuk riwayat pekerjaan terakhir beliau adalah sebagai Bupati Badung selama 2 periode. Dengan riwayat keluarga, memiliki seorang istri dan 3 orang putra dan putri. Beliau juga memiliki pengalaman organisasi di berbagai bidang yang sampai saat ini masih menjabat terakhir adalah penasehat Lembaga Pelestarian Budaya Bali, Bali Cultural Heritage Trust dari tahun 2003 hingga sekarang. Beliau juga telah memperoleh penghargaan di berbagai bidang, baik tingkat lokal maupun nasional. Untuk yang terakhir di tahun 2015, memperoleh anugerah Indonesian Attractiveness Award 2015 kategori Kabupaten Terbaik Nasional di bidang pariwisata, ketersediaan infrastruktur, dan pelayanan publik, serta daya tarik investasi untuk koridor MP3EI wilayah Bali, Nusa Tenggara. Beliau juga memperoleh penghargaan untuk bidang kesehatan reproduksi rumah sakit tipe B tingkat nasional dan penghargaan kelompok KB pria regional 3 terbaik. Kepada Bapak Senator Anak Agung Gede Agung, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, dan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dan salam sehat selalu. Yang terhormat, terutama senior kami, Ibu Profesor Dokter, yang merupakan senior kami di lingkungan komunitas kami. Dari sejak kecil, saya sejak SMP bergaul dengan beliau di lingkungan TSS, Taruna Sanggar Siswa, dan sampai sekarang komunitas itu masih solid dan masih sering mengadakan pertemuan. Sekali lagi untuk Ibu Prof, suatu kehormatan buat saya untuk bisa berbicara di hadapan Ibu Prof. Yang saya hormati juga Pak Dokter, terutama di sini Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, PDS KJI Cabang Bali, dan demikian juga yang saya hormati para pembicara yang sudah pasti menguasai di bidangnya masing-masing, dan yang saya hormati juga para dosen mungkin yang hadir pada kesempatan ini, para dokter dari lingkungan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia, khususnya adik-adik mahasiswa yang demikian juga anak-anak para pelajar yang saya sangat cintai. Suatu kehormatan yang luar biasa buat saya untuk tampil di lingkungan forum yang sangat-sangat saya hormati ini, dan forum yang seperti Ibu Prof tadi sampaikan yang sangat berguna untuk kita berbuat, untuk kita berkarya, untuk kita berdharma, untuk masyarakat kita, khususnya berkaitan dengan gangguan jiwa berat ini. Sesuai dengan tema dari webinar yang ada sekarang ini adalah webinar gangguan jiwa berat, permasalahan dan penanganannya. Nggak bisa dilihat tulisannya. Saya coba minta supaya lebih memudahkan bagi yang mengikuti, supaya ditunjukkan saja tulisan yang akan kami bacakan. Ibu dan Bapak sekalian, kami dari DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk Perwakilan Bali. Dan kebetulan saya dari sejak dilantik menjadi anggota DPD RI
menjadi anggota Komite 3, bukan komisi ya, Pak Dokter, Komite 3. Begitu juga Ibu Dokter, Ibu Prof. Komite 3 ini kebetulan sesuai dengan tatib kami membidangi masalah agama, pendidikan, kesehatan, dan ada juga di situ masalah olahraga dan banyak hal-hal sosial, tapi ada juga di situ masalah pariwisata. Nah, jadi saya berbicara di sini sebagai keynote speaker pada acara webinar gangguan jiwa berat, permasalahan dan penanganannya ini adalah sesuai dengan kompetensi kami di DPD RI karena kami duduk di Komite 3. Namun demikian ya dengan penuh kerendahan hati saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini jelas tidak akan memenuhi harapan dari semua dan saya yakin tidak akan bisa kami tampilkan secara komprehensif. Namun demikian saya berusaha sesuai dengan bidang tugas kami menyampaikan beberapa hal yang kiranya perlu mendapat perhatian kita bersama. Sesuai dengan disampaikan oleh Bu Prof tadi. Satu hal yang sangat menjadi perhatian kami adalah masalah kesehatan jiwa yang telah menjadi masalah kesehatan yang belum terselesaikan di tengah-tengah masyarakat, baik di tingkat global maupun di tingkat nasional. 2 tahun lebih pandemi COVID-19 melanda dunia dan telah menyebabkan permasalahan kesehatan jiwa semakin berat untuk diselesaikan berkenaan dengan COVID-19. Nah, saat pandemi, masyarakat bukannya saja berjuang untuk mengendalikan penyebaran virus COVID, tapi juga berjuang untuk menekan perasaan kecemasan. Karena Anda sudah lihat sendiri, para hadirin yang hadir di dalam webinar ini, di TV ditayangkan berduyun-duyun jenazah untuk datang ke makam diantar oleh keluarganya. Nah, inilah menyebabkan sudah barang tentu ada kecemasan. Ada kecemasan, ada ketakutan, ada tekanan-tekanan mental akibat dari isolasi, pembatasan jarak fisik, dan juga hubungan sosial, serta ketidakpastian dari kondisi ekonomi yang berdampak pada kemiskinan. Nah, inilah yang memberatkan kita dalam situasi pandemi ini. Kepastian hubungan ekonomi kita di Bali merasakan sekali. Berkenaan dan terpuruknya pariwisata, banyak yang harus dirumahkan, bahkan harus ada pemutusan hubungan kerja. Dan ini juga di dalam situasi normal, hal itu tidak terjadi dan dia bisa berbuat untuk keluarganya, berbuat untuk orang lain dan lain sebagainya. Karena dia memiliki pekerjaan yang tetap dan gaji tetap dan lain sebagainya. Begitu kehilangan, jangan orang lain berbuat untuk keluarganya. Dia untuk memenuhi kepentingan dia sendiri, jadi dia susah. Misalnya dia harus mengkredit rumah, kredit kendaraan dan lain sebagainya, akhirnya terputus. Nah, inilah menurut hemat saya itu sangat memberikan suatu dampak yang berat buat kita semua, bagi yang masyarakat kita khususnya di Bali. Nah, hasil riset kesehatan dasar, Kesdas 2018 menunjukkan bahwa gangguan depresi terjadi sejak rentang usia 15 sampai 24 tahun. Dengan prevalensi 6,2%. Prevalensi ini, depresi ini meningkat seiring dengan peningkatan usia. Tertinggi adalah di umur 75 tahun dengan prevalensi 8,9%. Jumlah ini cenderung mengalami peningkatan. Nah, untuk saat ini Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk. Artinya sekitar 20% populasi di Indonesia itu mempunyai potensi masalah gangguan jiwa. Mungkin juga Pak Dokter dan Ibu Dokter yang hadir di sini, mungkin juga kayak saya diperiksa, kemungkinan juga bisa terjadi menjangkiti diri saya yang berkaitan dengan gangguan jiwa. Tapi mudah-mudahan Pak Sungkaro bisa berbicara di hadapan Ibu dan Bapak Dokter yang hadir dalam webinar ini. Jika kita merujuk pada data tersebut di atas, tak heran jika sering kita membaca, mendengar, apalagi dalam media-media sosial, peristiwa-peristiwa keji di luar nalar manusia normal, di luar nalar kesadaran, seperti misalnya bunuh diri, orang tua membunuh anak atau sebaliknya, suami membunuh istri atau sebaliknya, pemerkosaan dalam keluarga dilakukan oleh ayah, paman, kakek, bahkan kakak sendiri,
dan selalu hadir di lingkungan sekitar kita, baik melalui pemberitaan di media atau muncul dalam timeline dari media sosial kita. Nah, inilah sangat memprihatinkan. Sejak tahun 2014 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Dengan adanya undang-undang ini, seharusnya Indonesia tidak perlu khawatir tentang penanganan dan layanan kesehatan jiwa bagi seluruh warga negara. Undang-Undang Kesehatan Jiwa mengatur dan menjamin hak orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapat layanan kesehatan. Itu dijamin oleh undang-undang. Namun demikian, lanjutnya. Namun demikian, dalam hukum dan regulasi, Bapak-bapak dan Ibu hadirin, terutama adik-adik mahasiswa, juga sudah memahami acap kali berlaku dasein dan dasolen, yaitu hukum yang senyatanya berlaku di masyarakat, law in action, dan hukum sebagai suatu norma tertulis, law in the books, apa yang ideal tertulis sebagai norma dalam sebuah regulasi pada tataran implementasi tidak seideal yang kita harapkan, yang diharapkan. Nah, ini saya paparkan sekarang fakta yang tidak terbantahkan adalah belum semua provinsi di seluruh Indonesia ini mempunyai rumah sakit jiwa. Sehingga tidak semua orang dengan masalah gangguan jiwa mendapat pengobatan atau pelayanan yang seharusnya. Hingga tahun 2021, masih ada 7 provinsi di Indonesia yang belum memiliki fasilitas SRJ, rumah sakit jiwa, yaitu di Provinsi Banten, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, dan Papua Barat. Coba kita lihat. Banten itu kan pinggiran tetangga dengan kota metropolitan. Tapi di situ pun belum ada yang namanya rumah sakit jiwa. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada webinar ini semua adalah hasil dari reses kami di seluruh Indonesia di 34 provinsi oleh anggota Komisi 3 DPD RI. Padahal menurut hemat kita, keberadaan SRJ minimal 1 rumah sakit di setiap provinsi merupakan perintah dari pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Nah, itulah saya bilang tadi yang kita sebut dasein dasolen ini. Masalah sumber daya manusia profesional untuk tenaga kesehatan jiwa juga masih sangat kurang. Karena sampai hari ini jumlah psikiater sebagai tenaga profesional untuk pelayanan kesehatan jiwa hanya sekitar, mungkin Bapak Ibu yang tahu ya, 1.000 orang kurang lebih. Artinya satu psikiater melayani sekitar 250.000 penduduk, dan hal ini merupakan beban yang sangat besar dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan jiwa di Indonesia. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Dokter, Bapak Ketua dari BDSKJ Cabang Bali. Secara sosiologis, penanganan kesehatan jiwa di Indonesia juga terkendala stigma dan diskriminasi yang masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Alih-alih mereka keluarganya memilih pengobatan secara medis dan fisiologis, keluarga justru melakukan tindakan pemasungan, penyekapan, atau pengurungan, dan isolasi terhadap penderita dengan alasan malu atau aib. Dari rapat kami di lingkup Komisi 3 ya, di Bali ada, tapi di luar Bali lebih banyak lagi terjadi kasus-kasus seperti ini. Berangkat dari hal tersebut di atas, Komisi 3 DPD RI menetapkan pada masa reses, masa sidang kelima tahun sidang 2001-2022, menyerap aspirasi masyarakat itu dari seluruh Indonesia 34 provinsi. Jadi bukan hanya dari Bali. Nah, ini kebetulan saya perwakilan Bali kami bicara yang apa kami dapatkan dari reses di Bali. Nah, oleh karena itu, yang bisa kami sampaikan di sini bahwa kesimpulannya belum optimal pelayanan kesehatan jiwa secara tidak langsung mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan kesehatan. Selain itu, secara keseluruhan, gangguan kesehatan jiwa juga dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM). Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, para dokter, terutama adik-adik mahasiswa tahu dari indeks pembangunan manusia yang
sering secara internasional disebut tadi adalah Human Development Index. Nah, ini kaitan dengan yang disampaikan oleh Bu Prof tadi. Itu terdiri dari kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan. Nah, disinilah yang saya bisa sampaikan bahwa dari hasil rapat kami di Komite 3 melihat bahwa kenapa, terutama setelah pandemi ini, indeks pembangunan manusia menurun, khususnya di bidang kesehatan. Memang secara fisik seperti Pak Dokter Ketua tadi sampaikan, secara fisik ada yang sakit, ada yang terpapar COVID, ada juga yang comorbid dan lain sebagainya. Tetapi setelah kami telusuri lebih lanjut, yang memberikan kontribusi besar juga terhadap penurunan indeks kesehatan kita adalah dari gangguan jiwa ini. Nah, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan Jiwa, upaya kesehatan jiwa dilakukan oleh selama ini pemerintah dan Pemda, tetapi nanti saya akan paparkan juga oleh masyarakat, oleh para tokoh-tokoh dan lain sebagainya. Ada juga yang melakukan kegiatan-kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, kegiatan-kegiatan ini mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah tahu semua bahwa seperti misalnya contohnya yang bersifat promotif itu adalah penyuluhan kesehatan jiwa pada keluarga pasien. Begitu juga penyuluhan kesehatan jiwa ke masyarakat, anak usia sekolah, kelompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Itu yang masuk kategori untuk promotif. Dan selanjutnya yang kategori yang preventif, ya bisa kita sebut misalnya yang paling menonjol ini yang harus kita kerjakan adalah penanganan pasien pasung. Ada home care kepada pasien dan keluarganya dia, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif. Nah, di sini misalnya pelayanan rawatan dan kegawat daruratan kesehatan jiwa di rumah sakit jiwa. Ya, kalau kita punya di sini rumah sakit jiwa Provinsi Bali. Nah, ini yang bersifat kuratif. Nah, selanjutnya penyelenggaraan kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa yang rehabilitatif. Nah, ini yang menurut hemat kita, khususnya dari kami di Komite 3 ini yang mesti lebih ditonjolkan dan harus dicarikan solusinya yang konkret di sini. Yaitu kewajiban, ya dalam hal ini ya undang-undang mewajibkan Pemda dalam rehabilitasi penderita gangguan jiwa dalam bentuk upaya rehabilitasi terhadap ODGJ, terutama yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan orang lain seperti yang terjadi selama ini, dan atau mengganggu ketertiban dan atau keamanan umum. Ini disebutkan dalam pasal 81 Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Ini sebetulnya kewajiban pemerintah, dalam hal ini Pemda. Tapi saya sangat memberikan apresiasi, sangat memberikan penghargaan setingginya adanya lembaga-lembaga swasta, adanya lingkungan-lingkungan masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat yang sangat peduli terhadap ODGJ, terutama yang terlantar ini. Nah, sebagai anggota Komite 3 dari perwakilan Bali, kami mendorong pemerintah pusat untuk memberikan dukungan anggaran bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan panti laras atau mungkin apapun itu namanya, rumah berdaya bagi pasien yang terlantar yang telah dinyatakan sembuh, tapi walaupun dia tetap akan berobat, ada suatu, kalau panti-panti misalnya panti Werda, panti anak-anak dan lain sebagainya itu banyak ada. Tapi kenapa kita tidak memikirkan di sini panti, di mana mereka yang sudah selesai dari program pengobatan di rumah sakit jiwa ditampung di panti itu, terutama bagi mereka kasusnya ada 3 hal yang menonjol dari hasil reses kami. Yang pertama adalah mereka yang tidak bisa diterima keluarganya setelah dia dirawat di rumah sakit. Walaupun oleh rumah sakit sudah dinyatakan perawatan dia sudah selesai, tinggal minum obat sehari, tetapi keluarganya tidak terima. Yang kedua, bahkan bisa masyarakatnya tidak terima. Dengan dikembalikan ke masyarakat tidak terima. Yang ketiga, mungkin dia sudah tidak punya keluarga lagi, atau dia orang luar daerah Bali, bahkan luar negeri,
mereka datang orang asing di sini tanpa ini. Nah, mungkin ada yang seperti kami sampaikan, ada panti laras atau rumah berdaya. Nah, disitulah mereka kalau mesti minum obat secara rutin di situ. Kemudian dimasyarakatkan artinya apa? Mereka yang senang berkebun ya kita siapkan seperti panti-panti lain. Mungkin orang Bali itu ada yang ibu-ibu yang bisa menjajahitan dan lain sebagainya. Dan juga ada yang mungkin bikin kerajinan tangan dan lain sebagainya di panti ini yang istilahnya dimasyarakatkanlah mereka. Nah, ini memang saya sudah bicara dengan pemerintah Provinsi Bali dan memang sudah ada pemikiran ke arah itu, mungkin ini berkaitan dengan dukungan anggaran misalnya. Nah, di samping itu mungkin yang perlu kita cermati sekarang dan lebih tekankan itu pendidikan karakter mental. Ini sangat penting diberikan sejak dini, mungkin dari sejak PAUD barangkali. Pendidikan teman kanak-kanak terhadap generasi penerus bangsa ini agar terhindar dari difabel atau disabilitas mental sehingga mampu mewujudkan generasi emas Indonesia. Nah, ini merupakan suatu kenyataan dan keniscayaan ini harus ada pembinaan terhadap generasi muda ini. Kalau kita memang seperti tekad kita bersama adalah mewujudkan generasi emas di Indonesia. Nah, keberadaan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia PDS-KJI ini dipandang penting juga diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 2014 tentang kesehatan jiwa. Salah satu contohnya para peserta webinar yaitu ada sudah belum lama ini diundangkan Undang-Undang Nomor 23 2022 tentang pendidikan dan layanan psikologi. Nah, ini saya sebelum diundangkannya ini sempat ke sini untuk serap aspirasi berkenaan dengan materi undang-undang ini. Kita astungkara bahwa undang-undang ini diundangkan dan beberapa hasil serap aspirasi kami terutama dengan HIMPI ya, himpunan dari asosiasi dari psikologi Indonesia ini, hasil serap aspirasi kami itu bisa masuk di dalam materi atau substansi dari undang-undang itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 22 2022 tentang pendidikan dan layanan psikologi. Nah, kenapa kita tidak berpikir mengenai undang-undang yang kami sebutkan Nomor 18 2014 ini? Apakah ini dari hasil kami serap aspirasi dalam pembahasan kami, apakah ini perlu pembaharuan atau perlu revisi atau memang perlu undang-undang baru nanti berkaitan dengan kesehatan jiwa. Silahkan saya titipkan dalam webinar ini, mungkin dari salah satu hasil webinar ini ada masukan buat kami, para senator ini untuk bagaimana pemikiran-pemikiran dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kejiwaan ini bisa masuk dalam satu undang-undang. Nah, ini ya jelas setelah itu ada masukan kami akan bahas di situ ya. Memang kalau memang harus ada revisi, harus ada mungkin ada undang-undang baru, kami siap untuk menampungnya. Demikian. Nah, selanjutnya yang bisa kami sampaikan di sini adalah mungkin ada satu hal yang unik buat kita di Bali seperti Ibu Prof tadi sampaikan, yaitu para ahli kesehatan jiwa dan kedokteran jiwa mengakui bahwa agama merupakan unsur esensial dalam membentuk dan memelihara kesehatan jiwa. Nah, dewasa ini umat manusia tidak sekedar membutuhkan ceramah agama dan kupasan-kupasan ilmu agama secara monolog. Saya tekankan di sini kupasan ilmu agama, ceramah agama secara monolog. Tetapi konsultasi dan konseling agama ini sangat diperlukan. Apalagi tadi disampaikan oleh Ibu Prof ini, memang dasar Trihita Krana kita ini adalah filosofi yang luar biasa. Nah, selanjutnya saya tadi juga kelewatan, ini ada satu hal yang penting yaitu mengenai bagaimana peranan swasta, peranan masyarakat di dalam di dalam menangani jiwa ini. Nah, ini jelas di sini kami ada sebutkan di dalam paper kami. Di situ ada
lewatnya di mana? Jangan. Bahwa masyarakat terbuka ruang untuk masyarakat, terbuka ruang untuk tokoh-tokoh masyarakat, terbuka ruang untuk kalangan swasta ini untuk berpartisipasi dalam penanganan jiwa berat ini. Nah, ruang ini sangat penting. Karena apa? Ini sudah terbukti di Bali misalnya. Seperti Ibu Prof, ada Suryani Institute dan lain sebagainya. Nah, saya ulangi. Itu ruang publik, swasta dan masyarakat dalam menangani berbagai permasalahan kesehatan jiwa seperti lembaga kesehatan mental. Ya, berdasarkan catatan kami ada Suryani Institute maupun melalui kegiatan-kegiatan meditasi dan relaksasi ini. Yoga serta peningkatan pemahaman agama. Nah, itulah saya kaitkan tadi dengan para ahli kesehatan jiwa dan kedokteran jiwa mengakui bahwa agama merupakan unsur esensial dalam membentuk dan memelihara kesehatan jiwa. Dan kami yakin di dalam pembahasan kami juga di Komite 3 ini sangat kita yakini bahwa keterbukaan ruang bagi publik sangat penting di dalam di dalam menangani sakit jiwa berat ini. Nah, ini terbukti bahwa seperti di Bali sudah ada. Misalnya dengan Suryani Institute melalui kegiatan meditasi, relaksasi, yoga dan peningkatan pemahaman agama. Mungkin hal ini akan menjadikan suatu bahan buat saya untuk berbicara di lingkungan nasional, khususnya di DPD RI, bahwa keikutsertaan atau keterbukaan ruang publik untuk ini sangat penting. Dan ini di Bali ternyata sudah terlaksana dengan baik. Nah, begitulah mungkin yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi saya sangat apresiasi bahwa kami diberikan kesempatan untuk berbicara di sini berkaitan dengan kesehatan jiwa. Nah, ada beberapa foto-foto mungkin ya, sebagai bukti ini saja. Sempat juga nyerap aspirasi dengan asosiasi-asosiasi, bahkan terakhir dengan dokter Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, dan juga di Rumah Sakit Jiwa di Bangli. Kami sempat Provinsi Bali di Bangli, sempat saya untuk hadir di situ sampai melihat dan berbincang-bincang dengan beberapa pasien yang mungkin sudah dianggap sudah perawatannya sudah selesai di situ, jadi dia ke rumah sakit ke poliklinik, jadi berobat jalan begitulah. Nah, ini juga harus mendapat perhatian kita. Dan saya juga melihat, saya juga bangga juga Rumah Sakit Jiwa Bali di Bangli ini cukup bersih, cukup tertata secara rapi dan lain sebagainya. Ini merupakan satu hal yang patut kita banggakan. Ini kami sampaikan di pusat juga tentang bagaimana Rumah Sakit Jiwa di Bangli ini. Dan kami juga sering mendatangi beberapa komunitas-komunitas atau masyarakat yang menjumpai permasalahan di dalam, misalnya apakah itu perempuan, apakah itu anak-anak dan lain sebagainya, termasuk dalam pandemi ini juga mereka yang berkemampuan sangat terbatas yang menjadi tangga sasaran dengan bantuan sembako secukupnya pada mereka, dan ini kami laksanakan di seluruh Bali. Dan mudah-mudahan itu juga untuk saat bisa membantu mereka, minimal mereka itu mendapatkan perhatian dari kita semua yang kebetulan diberikan kelebihan dibandingkan mereka. Saya kira itu yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf bila mana hal yang kami sampaikan ada yang tidak berkenan, mungkin tidak sesuai dengan harapan, karena tidak lengkap, tidak komprehensif. Oleh karena itu saya dengan penuh kerendahan hati mohon dimaafkan karena keterbatasan saya. Saya akhiri dengan Pramu Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Senator Anak Agung Gede Agung atas pemaparannya.
Mohon izin Bapak, kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat secara virtual kepada keynote speaker kita. Terima kasih banyak untuk sesi kali ini. Ya. Izin kami lakukan dokumentasi Bapak. Silakan. Mohon untuk bersiap. Ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya saya mohon izin, silakan karena kami ada acara lagi. Setelah ini mohon izin dengan permohonan. Oke, baik Bapak. Sebelum sesi ini diakhiri, dipersilahkan kepada seluruh narasumber, moderator, dan peserta yang hadir untuk membuka kamera untuk dapat berfoto bersama. Kami akan mengambil foto. Mohon untuk bersiap. Dalam hitungan 1, 2, 3. Terima kasih. Mohon izin Ibu pembawa acara. Saya dengan penuh kerendahan hati mohon mungkin ada berkenan Ibu Prof untuk berikan komentar sedikit dari apa yang kami sampaikan. Beliau itu guru besar dan bisa menjadi menjadi bekal saya dalam sidang-sidang di DPD RI khusus mengenai gangguan jiwa berat ini. Kami mohon Ibu Prof berkenan sepatah dua patah kata lah berkenaan apa yang kami sampaikan. Terima kasih Ibu Prof dan terima kasih kepada pembawa acara. Saya minta waktu sedikit saya. Terima kasih pada Bapak Senator Agung Gede Agung. Pemaparan yang luar biasa di mana pemerintah mulai memikirkan gangguan jiwa berat. Yang kami perlukan adalah tindakan preventif. Sekarang sudah terlalu banyak orang mengalami gangguan jiwa. Bisakah kita melahirkan anak-anak Bali berkualitas untuk mencegah terjadinya gangguan jiwa berat? Dengan melakukan tindakan preventif ini, kita pun bisa mencegah terjadinya gangguan jiwa berat yang makin lama makin menjadi. Yang kedua, kami berharap bahwa yang diperlukan adalah bagaimana ada tempat untuk rekreasi mereka, kemudian untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya sehingga mereka belajar bahwa semua orang bisa sembuh. Tidak karena keturunan, tetapi ini adalah karena trauma. Dengan demikian, harapan tetap ada, mereka bisa menjadi orang seperti manusia lainnya. Demikian. Terima kasih, Bu Prof. Dan kalau bisa kami suatu saat bertemu untuk mendiskusikan karena baru pertama kami mendengar bahwa pejabat mau memikirkan gangguan jiwa berat. Terima kasih Bu Prof. Terima kasih. Ya, kami kembalikan pada pembawa acara. Baik, terima kasih untuk Bapak Senator dan juga kepada Prof. Kita tiba di acara inti, yaitu pemaparan materi sesi 1 yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita yang luar biasa dan akan dipandu oleh moderator yang tak kalah luar biasanya, yaitu Dr. I Gusti Ngurah Sastradi, spesialis kedokteran jiwa. Berikut saya bacakan untuk kurikulum vitae beliau. Dr. I Gusti Ngurah Sastradi, spesialis kedokteran jiwa, adalah seorang psikiater di Rumah Sakit Surya Husada, Denpasar. Beliau lulus dokter di tahun 1983 di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Selanjutnya, beliau lulus dari pendidikan spesialis kedokteran jiwa di tahun 2005 di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
untuk riwayat karir pekerjaan beliau dari tahun 2008 hingga tahun 2022, beliau adalah seorang psikiater di Rumah Sakit Surya Husada Denpasar. Dari tahun 2016 hingga tahun 2019, beliau adalah Ketua PDS KJI Bali. Dari tahun 2009 hingga tahun 2020, beliau adalah KSMF Psikiatri RSUD Wangaya Denpasar. Dari tahun 2011 hingga tahun 2018, beliau adalah Ketua Komite Etik dari RSUD Wangaya Denpasar. Dari tahun 2010 hingga tahun 2017, beliau sebagai Ketua Kredensial RSUD Wangaya Denpasar. Dari tahun 2006 hingga tahun 2020, beliau adalah psikiater di RSUD Wangaya Denpasar. Dari tahun 1998 hingga tahun 2005, beliau adalah dokter di RSUP Sanglah Denpasar. Dari tahun 1995 hingga tahun 1998, beliau adalah dokter di RSUD Wangaya Denpasar. Dari tahun 1993 hingga tahun 1995, beliau adalah dokter Puskesmas Buleleng 1 Singaraja. Dari tahun 1990 hingga tahun 1993, beliau adalah dokter di RSUD Singaraja. Dari tahun 1988, di tahun 1988, beliau terpilih sebagai Dokter Teladan Provinsi Sulawesi Tengah. Dan di tahun 1984 hingga tahun 1990, beliau sebagai Dokter Puskesmas di Beteleme, Poso, Sulawesi Tengah. Demikian kurikulum vitae dari moderator sesi 1 kita. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sambut moderator webinar sesi 1 kita kepada Dr. I Gusti Ngurah Sastradi, spesialis kedokteran jiwa. Kami persilahkan.